Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Jumat 18 Juli 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dari seluruh Nusantara akan hadir dalam 60 menit ke depan. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, pemerintah Kabupaten Pati melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata melakukan penataan warung di Desa Gembong yang berada di sekitar Waduk Seloromo. Upaya ini dilakukan untuk mempercantik kawasan dan meningkatkan kenyamanan wisatawan yang berkunjung. Ya, kayak lapangan golf. Jadi orang itu akan tertarik datang. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati terus mengoptimalkan potensi destinasi wisata di daerahnya. Salah satunya melalui penataan kawasan wisata Waduk Seloromo di Kecamatan Gembong. Meskipun waduk tersebut berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana, namun Dinporapar telah mengantongi izin secara lisan untuk melakukan penataan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama waduk. Kepala Dinporapar Pati, Rekso Suhartono menjelaskan bahwa penataan akan difokuskan pada deretan warung di Desa Gembong. Penataan dilakukan dengan konsep kafe ala Bali yang ramah lingkungan dan menyatu dengan alam. Tidak ada masalah yang di Desa Pogade, cuma yang Desa Gembong kita perlu tata ulang supaya kita bisa berdesain sehingga mungkin. Kita juga sudah membawa desain untuk dibawa ke sana, mendesain nanti konsepnya seperti yang ada di Bali. Nah, kemudian kalau sudah di konsep akan kita tata, dan dari pihak Desa Gembong maupun paguyuban dari Woromotan juga sangat antusias membantu kita. Nah, intinya bersama-sama untuk meningkatkan potensi terutama yang ada di Desa Gembong dan di Waduk Seloromo. Para pedagang pun menyambut baik penataan ini karena dinilai akan meningkatkan daya tarik wisata. Rencananya setelah penataan selesai, berbagai kegiatan seperti pertunjukan musik dan event kreatif lainnya akan digelar untuk menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Dari Pati kita beralih ke Kota Semarang pemirsa. Isu peredaran beras oplosan di sejumlah daerah di Indonesia masih menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Namun di Jawa Tengah hingga saat ini belum ditemukan adanya peredaran beras oplosan. Salah seorang penjual beras di Pasar Dargo, Semarang mengaku produk yang dijualnya dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya sehingga tidak terpengaruh isu tersebut. Setelah Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengungkap adanya dugaan pengoplosan ratusan merek beras, baik jenis beras medium maupun premium, aktivitas pedagang di lapangan masih berjalan normal, seperti yang terlihat di salah satu ruko sembako milik Agus Jaya di Pasar Dargo, Semarang. Ia mengaku tidak terlalu mempermasalahkan isu tersebut karena yakin beras yang dijualnya terjamin kualitasnya. Ini kok menanggapi adanya beras oplosan yang jadi isu nasional. Ngoplos. Kalau di sini tidak ngoplos, biasanya kan ngoplos itu kan yang di pasar. Ngoplos paling sama Broken, dia harganya agak murah, terjangkau. Tapi kalau di sini tidak pernah ngoplos. Kok sejak ada kabar seperti itu, ada nggak kok pelanggan-pelanggan yang bolak-balik tanya terkait informasi kebenaran itu? Ya kadang tanya beras oplosan apa enggak, tapi yang kan saya kan tidak pernah ngoplos itu ya. Saya cuma bilangnya ya tidak pernah ngoplos, nah barangnya bagus kok. Tapi berpengaruh di penjualan nggak kok terkait adanya kabar seperti Penjualan itu? ya mungkin pengaruh sedikit ya, lumrah lah. Di premium atau di mediumnya? Premiumnya tidak terlalu pengaruh kok. Enggak. Kalau untuk mengatasi maupun menyeleksi kok terdapat berat. Ya saya cuma percaya sama pabriknya ya, tidak bisa tahu. Cuma itu kan pengaruhnya kan brokernya kalau terlalu banyak kan hitungannya kan ya. Brokernya terlalu banyak ya, jadi agak murah. Kalau kepala kan lebih panjang-panjang untuk gitu aja. Tapi ya.
Sementara itu, seorang warga Jatingaleh, Semarang, bernama Reina mengaku cemas dengan maraknya isu beras oplosan. Menurutnya, beras yang mengandung bahan kimia dapat berdampak buruk pada kesehatan jika dikonsumsi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Reina mengaku telah memiliki cara untuk membedakan beras asli dan oplosan. Salah satunya adalah dengan melihat hasil setelah dimasak. Menurutnya, beras yang mengandung kimia cenderung berbau, tidak sedap, dan tidak bisa tahan lama. Isu nasional soal adanya beras oplosan seperti itu dari Cici sebagai pembeli sendiri ada kekhawatiran nggak sih? Ya khawatir karena ada yang dari plastik, sedangkan plastik itu kalau dikonsumsi aja kan susah dicerna atau kimia lah. Terus ada yang bilang juga beras harga mahal dioplos sama yang murah-murah yang jelek-jelek gitu kan, kita juga khawatir. Terus ya apa gitu. Mungkin kekhawatirannya spesifiknya seperti apa sih kalau misalkan mengkonsumsi beras oplosan? Kekhawatirannya ya kita pengaruh di organ tubuh ya, tahu-tahu badannya kok biasanya baik-baik saja kok ini rasanya nggak enak atau apa, kan kita sing tak pangan ki apa gitu kan, nggak ngertinya cuma makan nasi kok kayak gini, kadang takutnya ditambahi kimia atau apa. Kalau yang putih banget itu aja pun saya malah nggak percaya, malahan biasa-biasa gitu aja. Tapi Menanggapi isu nasional ini, Wakil Gubernur Jawa Tengah Tatsya Zilin Maimun menghimbau agar masyarakat tidak melakukan pengoplosan dalam bentuk apapun termasuk beras. Pemprov Jateng juga berjanji akan menyisir pasar dan distributor yang diduga menjual beras di luar standar. Jika terbukti melanggar, pemerintah akan menindak tegas melalui otoritas terkait. Karena saya bicara untuk mendorong kehalalan thayyiban, di sisi agama jelas nggak boleh karena ada oplosan, harus ada kejelasan gitu kan. Di sisi negara juga tidak boleh, tidak diperbolehkan. Maka kami selaku pemerintah tentu ya menghimbau, mengajak untuk masyarakat supaya tidak oplos apapun gitu. Kemarin sebelumnya ini capaian ya, menurut kami capaian. Ketika kita bicara tentang minyak, ternyata ada pengurangan, itu juga nggak boleh. Terus ada pengoplosan ya nggak boleh, karena apapun kita harus menjaga kualitas, kepercayaan kepada masyarakat kita, dan saya menyerahkan kepada pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti itu. Apakah nanti dari Pemprov akan ada penyisiran? Pasti kita akan melihat. Karena itu kan sebarannya nggak mungkin di daerah-daerah saja kan, di Jawa Tengah juga pasti akan beredar dan kami akan menyisir itu. Tapi belum ada temuan ya Gus terkait beras Sampai oplosan sekarang temuan belum ada. Tapi sudah ke lapangan Gus, untuk menerjunkan tim untuk melakukan. Kalau ke lapangan pasti, karena info itu sudah didapatkan, pasti akan ditindaklanjuti ke lapangan, di pasar-pasar. Dari Kota Semarang, Rizky Sahrul, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, petani jagung di Kabupaten Kendal menyambut musim panen tahun ini dengan penuh harapan. Harga jagung kering yang mulai naik meski tak terlalu signifikan memberikan angin segar bagi para petani di tengah menurunnya biaya produksi. Harga jagung kering di pasar saat ini berada di angka Rp5.300 per kilogram, sedikit lebih tinggi dari tahun lalu yang berkisar Rp5.100 per kilogram. Kenaikan ini cukup memberikan keuntungan tambahan bagi petani, terutama di tengah harga sarana produksi yang cenderung menurun. Tak hanya itu, akses terhadap pupuk bersubsidi juga lebih mudah. Petani tidak lagi diwajibkan menggunakan kartu tani, cukup dengan KTP dan terdaftar melalui penyuluh pertanian setempat. Pemerintah juga menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi hingga 100% sesuai luas lahan yang ditanami. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan biaya produksi petani. Sekarang 5.300. panen kemarin Panen kemarin ada yang sampai 5.200, 5.100 gitu. itu hampir sama ya. Hampir sama, Pak. Pokoknya dari musim kemarin sampai sekarang ini 5.000 ke atas lah gitu. Itu harga bagus atau gimana Pak? Maksudnya? Ya alhamdulillah itu bagus lah. Kalau 5.000 turun tuh petani nggak dapat apalah. Tapi kalau 5.000 naik itu sedikit-sedikit masih ada. Masalahnya kerjaannya itu mahal Pak. Satu karung itu ya
seperti itu ya. Itu mainannya itu satu karung itu ada yang 17.000, ada yang 15.000. Subsidi pupuk sekarang bagus. Itu hampir mencukupi lah sekarang. Mau luas lahan berapa itu mencukupi. Kalau dulu kan kurang gitu. Dapatnya pupuk apa ya subsidi Pak? Pupuk urea sama Puska. Pak. Ya, alhamdulillah ini obat-obat agak turun Pak harganya. Nggak seperti kemarin waktu habis corona itu wah naiknya banyak sekali itu. Tapi sekarang sudah turun-turun. Tapi harga jagung kan hampir stabil gitu kan. Petani ada hasil lah sedikit-sedikit. Tak hanya itu, harga obat-obatan pertanian juga mulai turun setelah sebelumnya melambung saat pandemi COVID-19. Turunnya harga pestisida dan pupuk non-subsidi ikut menumbuhkan semangat petani untuk kembali berproduksi. Jadi alternatif ya, kalau memang tidak punya kartu tani ya bisa pakai KTP. Tapi sebelumnya harus daftar dulu di PPL setempat dengan membawa bukti SPPT. SPPT itu tidak harus kepemilikan. Petani penggarap pun bisa SPPT, terus kemudian KTP sama KK aja. Didaftarkan dulu di PPL setempat, nanti akan kita bantu untuk prosesnya supaya pencairannya nanti untuk penembusan bersubsidi tidak harus dengan kartu tani. Sudah mulai ini Pak? Sudah. Untuk jatahnya? Kita penuhi 100%. Dengan kondisi harga yang relatif stabil, ketersediaan pupuk yang terjamin, serta penurunan biaya produksi, petani jagung di Kabupaten Kendal kini lebih optimis menyambut musim tanam berikutnya. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi Linggar TV melaporkan. Dari Kendal kita beralih ke Rembang. Pemirsa, Palang Merah Indonesia Kabupaten Rembang resmi mencanangkan bulan dana PMI tahun 2025. Target pengumpulan dana tahun ini mengalami kenaikan. Ketua Panitia Pelaksana mengajak kolaborasi lintas instansi dan dukungan seluruh lapisan masyarakat agar target yang ditetapkan dapat tercapai. Bertempat di Rumah Dinas Bupati Rembang pada Selasa 15 Juli lalu, Palang Merah Indonesia Kabupaten Rembang secara resmi mencanangkan bulan dana PMI tahun 2025. Pada tahun ini, PMI menargetkan pengumpulan dana sebesar Rp775 juta. Angka ini meningkat dari target tahun sebelumnya yang sebesar Rp750 juta. Guna menjangkau lebih banyak donatur, terutama dari kalangan generasi muda, PMI Rembang meluncurkan layanan donasi digital melalui QRIS. Inovasi ini dirancang untuk memudahkan masyarakat berdonasi secara non-tunai. Ketua Dewan Kehormatan PMI Rembang, Hanis Kolil Baro, menyampaikan bahwa bulan dana bukan sekedar agenda rutin, melainkan wujud kepedulian dan solidaritas masyarakat terhadap kemanusiaan. Seluruh dana yang terkumpul akan dimanfaatkan untuk kegiatan sosial dan penanggulangan bencana. Dana PMI yang memang setiap tahun selalu dicanangkan, kita akan mengumpulkan, mengkolek dana dari masyarakat untuk aksi kemanusiaan. Dikumpulkan melalui PMI, kemudian dana yang terkumpul ini nanti akan dipergunakan peruntukannya juga untuk kegiatan-kegiatan sosial dan mungkin kebencanaan. Ini sudah rutin dilakukan sama PMI dan ini memang program nasional dari PMI, sudah termaktub di anggaran dasar PMI juga. Ini kegiatan reguler, tapi memang ketuanya selalu berganti-ganti. Setiap tahun kita minta ketua dari Forkompimda selalu berganti-ganti dan tahun ini kebetulan Ibu Ketua Pengadilan Negeri yang menjadi ketua panitia penggalangan bulan dana ini. Target dana tahun ini benar? Targetnya 775 ya tadi ya, 775. Kalau dibanding tahun ini? Tahun kemarin targetnya 750, dapatnya 885. Tahun ini melampaui. Biasanya selalu lah di beberapa tahun terakhir selalu melampaui target. Inovasinya apa Gus tadi yang tekankan? Inovasinya sebenarnya sudah 2 atau 3 tahun yang lalu ya. Saat pertama kali saya ditunjuk menjadi Dewan Kehormatan, saya sampaikan untuk menggunakan atau menghadap
adaptif terhadap teknologi informasi. Ini digitalisasi, pembayaran melalui QRIS, ini bisa dilakukan dan sudah dilakukan di dua tahun terakhir mungkin. Ia menegaskan penggunaan QRIS merupakan langkah adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebiasaan baru masyarakat dalam bertransaksi. Senada dengan hal tersebut, Ketua PMI Rembang, Dr. Samsul Anwar mengajak seluruh lapisan masyarakat, termasuk instansi pemerintah dan swasta, untuk turut berpartisipasi dalam penggalangan dana. Ia optimis dalam sinergi semua pihak, bulan dana tahun ini akan berjalan lancar dan memberikan hasil maksimal demi mendukung program-program kemanusiaan di Kabupaten Rembang. Ini memang kita rutin tiap 1 tahun bahwa ini dari masyarakat untuk kembali ke masyarakat. Jadi kita membagi dana sesuai sistem gotong royong. Jadi setiap orang kalau bisa nyumbang 2.000 aja, insya Allah bisa untuk bermanfaat kepada masyarakat sekitarnya. Jadi kalau setiap orang nyumbang 2.000, seluruh Rembang akan terkumpul sebanyak sekitar 775 kita untuk persiapan 1 tahun apabila ada bencana bisa kita gunakan. Kalau nggak ada bencana ya kita tetap kumpul terus gitu. Alhamdulillah setiap tahun sih habis karena untuk membantu masyarakat Rembang. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu Download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, mantan Kepala Sekolah SD Negeri Tayukulon 01 mengungkapkan bahwa telah ada sosialisasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati terkait rencana penggabungan sekolah. Namun penolakan dari sebagian wali murid terhadap kebijakan ini tetap tak terhindarkan.
terkait penolakan penggabungan SD Negeri Tayukulon 01 ke SD Negeri Tayukulon 02, mantan Kepala SD Tayukulon 01, Puji Rustiadia, menyatakan bahwa ia sudah mengetahui dan mendapatkan sosialisasi dari Dinas Kependidikan. Penggabungan dilakukan karena jumlah siswa di SD Negeri Tayukulon 02 lebih banyak, terpaut sekitar 30 orang dari SD Tayukulon 01. Oleh karena itu, nomenklatur sekolah mengikuti SD Negeri Tayukulon 02. Sosialisasi awal menurut Puji sudah disampaikan kepada sejumlah pihak seperti Korwil, Camat, Kepala Desa, dan Komite Sekolah. Selain itu, pihak sekolah hanya bertugas melaksanakan keputusan tersebut. Selain itu, pihak sekolah juga telah menyampaikan informasi penggabungan kepada wali murid, didampingi kepala desa saat momen pengambilan hasil belajar siswa. Penolakan yang muncul dari wali murid disebut berada di luar kendali sekolah. Sekdin masih Pak Paryanto didampingi Pak Dikin dan juga Korwil kami. Jadi kami sejauh memang sudah tahu tentang adanya regrouping. Terus disampaikan juga kan syaratnya regrouping kita nomenklaturnya ikut Tayukulon 2 karena apa, jumlah siswa yang banyak di sana terpaut SPP turun, nomenklaturnya SD Tayukulon 2 saya ini ya harus ke sana, tapi dulu saya mendapat penjelasan seperti ini. Walaupun nomenklaturnya SD Negeri Tayukulon 3, tapi mungkin tempat pembelajarannya bisa di SD Tayukulon 1. Mungkin menimbang mungkin luas tanah, kecukupan sarkas dan lain-lain itu yang menjadi pertimbangan. Jadi berjalan sampai sekarang wali murid istilahnya protes itu, memboikot untuk tidak mau pembelajaran di SD Tayukulon 2 itu di luar ranah kami, di luar kuasa kami. Jadi kami sebagai pelaksana kebijakan harus dimutasi, yang harus mutasi di SD Tayuwetan 3 harus melaksanakan tugas di sana, di Kalikalong mungkin di Punderejo dan juga di Tayukulon. Ia menambahkan seluruh guru dari SD Negeri Tayukulon 01 juga telah dipindahkan ke lokasi baru sesuai dengan tempat penugasan dan penggabungan sekolah. Dari Pati Mutia Presti, Lingkar TV melaporkan. Dari Pati kita beralih ke Semarang. Pemirsa, pemerintah Kota Semarang memastikan bahwa program dana operasional RT siap direalisasikan mulai Agustus 2025. Sebanyak 10.628 RT akan menerima dana sebesar Rp25 juta per tahun untuk mendukung kegiatan dan pengelolaan lingkungan di tingkat warga. Program dana operasional RT merupakan inisiatif Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti bersama Wakil Wali Kota Iswar Aminuddin. Program ini bertujuan memperkuat solidaritas warga serta tata kelola lingkungan berbasis musyawarah. Dalam pelaksanaannya, Pemkot Semarang melibatkan berbagai elemen, termasuk kejaksaan serta menyiapkan deks pelayanan di setiap kecamatan. Deks ini akan berfungsi sebagai pusat advokasi sekaligus penyelesaian jika muncul persoalan di lapangan. Proses pencairan dana dilakukan langsung ke rekening masing-masing RT melalui Bank Jateng. Namun pengajuan dana hanya dapat dilakukan setelah seluruh dokumen administrasi lengkap dan telah diverifikasi oleh pihak kelurahan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti berharap dana ini dapat menjadi berkah dan digunakan secara bijak. Ia juga menegaskan bahwa penggunaan dana sebaiknya dirumuskan melalui rembuk warga, sehingga kegiatan yang dibiayai benar-benar berdasarkan kesepakatan bersama. Selain itu, program ini bukan mengganti partisipasi warga seperti iuran, melainkan pelengkap dari sistem gotong royong yang sudah berjalan di masyarakat. Saya berpesan kepada seluruh masyarakat untuk menyambut proses pencairan ini, gunakan sebaik-baiknya, dan saya juga berharap penuh nih kerukunan warga, antar tetangga dan antar warga ini menjadi lebih erat dengan adanya dana 25 juta. Mungkin nanti pengawasannya seperti apa Bu ketika sudah cair? Di tahun 2025 perubahan anggaran kita menurunkan program untuk pengawasan melekat. Ya diantaranya RW, ini RW kan sudah dapat biaya operasionalnya yang 3 juta setiap tahunnya.
Kemudian kita juga menggandeng teman-teman dari kejaksaan dan berbagai macam unsur-unsur yang ada untuk melakukan edukasi. Dan mungkin nanti ini direncanakan untuk membuat kayak semacam desk. Kalau ada apa-apa, masuknya ke desk dulu, supaya nggak kemana-mana. Kemudian kita lakukan advokasi, kita lakukan konsultasi, gitu ya. Bisa ada di situ, lalu kemudian dilakukan penyelesaian. Jadi kita berharap ini uang 25 juta ini menjadi berkah bagi seluruh warga Kota Semarang. Artinya biar nantinya tidak rawan penyelewengan juga ya. Betul. Jadi kalau ada desnya kan orang menjadi ngerti. Ini kan trennya masyarakat kita yang sangat kurius, sangat ingin tahu dan ingin benar. Sebenarnya kan ingin benar nih, Gopo, penopo kok ini, caranya bagaimana. Itu ada pengawas yang secara otomatis sering melakukan proses pengawasan terhadap kegiatan pemerintah kota. Nah ini juga pasti akan terjadi kepada RT yang diawasi secara otomatis oleh orang-orang yang sangat kritis ini. Nah untuk itulah kita membuat desk supaya terkonsentrasi informasi jika ada apa-apa ini desk ini ngerti dulu dan bisa menjelaskan dengan lebih baik. Dari Kota Semarang, Sahril Muas, Lingkar TV melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, masa penerimaan peserta didik tahun ajaran baru telah berakhir. Namun belasan sekolah negeri di Kabupaten Demak mengalami kekurangan siswa. Meski demikian, para guru dan siswa tetap semangat menjalani kegiatan belajar di kelas. Sejumlah faktor menjadi penyebab minimnya jumlah peserta didik di Kota Wali ini, salah satunya adalah kondisi sekolah yang kurang mendukung. Wawancara. Pemandangan tak biasa terlihat di sejumlah sekolah negeri di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Jika biasanya awal tahun ajaran baru diwarnai hiruk-pikuk siswa baru, kini suasana di beberapa sekolah justru terlihat sepi karena minimnya jumlah peserta didik. Seperti yang terjadi di SD Negeri Bintoro 14. Pada tahun ajaran baru 2025-2026 ini, sekolah tersebut hanya menerima 4 siswa baru terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan. Para siswa tersebut mendaftar melalui jalur online maupun offline. Menurut Lili Wiastuti, guru kelas 1 di SD Negeri Bintoro 14 ini, salah satu penyebab minimnya siswa baru adalah kondisi sekolah yang kerap terdampak banjir. Lokasinya yang sangat dekat dengan sungai membuat banyak orang tua enggan menyekolahkan anaknya di sana. Sekolah ini pun juga kalah saing dengan sekolah-sekolah lain yang berada di lokasi lebih strategis. Dapat 10 anak, alhamdulillah. Ini memang menurun Pak. Kemarin memang yang pertama kan memang sistemnya kan online, jadi pada belum tahu kan Pak, karena memang di sini yang daftarkan kebanyakan yang dari rumahan, jadi nggak yang dari TK. Kalau yang dari TK kan memang langsung daftarnya kan langsung ditarik dari Dapodik ya. Itu kebanyakan memang kemarin daftarnya di SD 10 sama BOG. Jumlahnya nanti ada peningkatan nggak Bu? Insya Allah biasanya ada Pak. Biasanya di sini kalau udah berlangsung tahun ajaran baru, udah mulai masuk itu biasanya ada tambahan. Mungkin dari panti atau dari mana itu biasanya ada. Hal serupa juga terjadi di SD Negeri Bintoro 16. Pada tahun ajaran ini, sekolah tersebut hanya mendapatkan 5 siswa baru. Menurut Sri Sofiati, guru di SD Negeri Bintoro 16, kondisi ini bukan hal baru. Hampir setiap tahun, sekolah tersebut mengalami kekurangan siswa meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menarik minat orang tua. Ia menyebut salah satu faktor penyebabnya adalah keberhasilan program keluarga berencana yang berdampak pada menurunnya jumlah anak usia sekolah. Selain itu, banyak orang tua kini lebih memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta yang dianggap lebih mengedepankan pendidikan agama. Di sekitar sekolah kami itu ada SD-SD yang mudah mudah dijangkau, yang masih ada Bintoro-Bintoro yang dekat dengan jalan raya gitu Mas. Sementara penduduk di sekitar SD kita ini sebagian besar itu anak-anaknya yang usia kelas masuk SD itu ya tidak ada. Berarti nggak ada usia yang masuk sekolah Bu? Iya. Selain itu Bu, sekolah swasta gimana Bu? Kalau itu sekolah swasta kan mungkin karena sekarang ini kan untuk ibu-ibu, bapak ibu pasangan muda itu biasanya lebih condongnya ke sekolah swasta yang sekarang ini banyak
apa itu Mas, sebagian besar kan itu banyak ada pembelajaran keagamaan ya, SD plus itu ya mungkin lebih istilahnya ke arah ke sana, mungkin banyak yang di sekolah swasta itu. Ini sebagai guru negeri gimana Bu? Ini kan hampir ada belasan sekolah yang kekurangan siswa. Gimana Bu? Nah, ya istilahnya memang untuk selama ini Mas, itu sekolahan kami di SD Bintoro 16 kok semakin menurun. Itu bukan karena apa-apa ya, mungkin tadi karena suksesnya KB, terus apa itu karena sekolah kami berada di tengah-tengah istilahnya perkampungan lah. Ya kita jalani, kita juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari siswa itu di TK-TK, di kampung juga sudah kami lakukan. Dengan sedikitnya murid kelas 1 ini, respon semangat mereka seperti apa Bu? Semangatnya tetap bersemangat, iya. Lah mungkin karena ya bukan kami istilahnya mereka tetap kami berusaha ya Mas ya, tetap malah justru kalau murid sedikit itu perhatian guru terhadap muridnya lebih daripada yang murid banyak. Meski hanya memiliki sedikit siswa baru, proses belajar mengajar tetap berlangsung dengan penuh semangat. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, tercatat sedikitnya 15 sekolah negeri yang menerima siswa kurang dari 10 orang pada tahun ajaran baru ini. Dari Kabupaten Demak, Burhanuddin Aslam, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kasus kekurangan siswa baru tak hanya terjadi di sekolah negeri. Sejumlah sekolah swasta di Kabupaten Blora bahkan menghadapi kondisi yang jauh lebih memprihatinkan. Beberapa di antaranya terancam tutup karena minimnya pendaftar. Kondisi memprihatinkan dialami oleh SMP Katolik Adi Sucipto Blora. Pada penerimaan peserta didik baru tahun ini, sekolah ini hanya mendapatkan 2 siswa baru. Jumlah tersebut bahkan lebih sedikit dibandingkan tahun lalu yang hanya menerima 5 siswa. Kepala SMP Katolik Adi Sucipto, Mariani Mardi, menyebut kondisi ini telah berlangsung sejak tahun 2017. Gedung sekolah yang sudah tua dan kurang representatif membuat sekolah ini kesulitan bersaing dengan sekolah lain yang lebih modern dan menarik secara fasilitas. Saat ini, jumlah total siswa di SMP Katolik Adi Sucipto hanya 10 orang dari seluruh jenjang. Swasta saat ini memang untuk mencari siswa baru itu susah sekali. Karena banyak kendala. Yang pertama, banyak sekolah negeri ditambah dengan yang gratis. Kemudian yang di sini kami hanya dapat 2 siswa, itu dari SD Katolik dua-duanya. Jadi sementara memang kami kesulitan untuk mendapat siswa. Bahkan di tahun lalu itu kita harus mendatangkan siswa dari luar Jawa yang sekarang duduk di kelas 9. Tahun kemarin dapat berapa Bu? Tahun kemarin kita dapat 5, kemudian tahun ini dapat 2. Pihak sekolah telah melakukan berbagai upaya termasuk membebaskan biaya SPP bagi siswa kurang mampu. Namun upaya tersebut belum mampu meningkatkan minat masyarakat untuk menyekolahkan anak di sana. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punya aku udah bisa. Punya aku juga udah nih.
Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan PCO Hasan Hasbi menyampaikan bahwa penurunan tarif impor Amerika Serikat terhadap produk Indonesia dari 32% menjadi 19% merupakan hasil kerja keras dan perjuangan luar biasa dari tim negosiator. Ia juga menegaskan bahwa tarif 19% ini merupakan yang terendah di antara negara-negara Asia. Jika ada Dalam konferensi pers di Jakarta Rabu 16 Juli, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan PCO Hasan Hasbi menyatakan penurunan tarif impor yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap produk-produk Indonesia dari 32% menjadi 19% merupakan hasil perjuangan yang luar biasa dari tim negosiasi. Hasan mengatakan tarif 19% tersebut merupakan yang terendah dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia. Menurut dia, penurunan tarif impor yang signifikan itu merupakan hasil dari negosiasi langsung antara Presiden Prabowo Subianto dan Donald Trump yang mencapai titik temu dan menghasilkan kesepakatan. Tentu ini kemajuan yang juga tidak bisa dibilang kemajuan yang kecil. Tidak bisa juga dibilang sebuah keberhasilan yang kecil. Ini melalui perjuangan yang luar biasa dari tim negosiasi kita yang dipimpin oleh Menko Perekonomian. Ini merupakan negosiasi yang juga luar biasa yang dilakukan oleh Presiden kita secara langsung dengan Presiden Donald Trump. Meski demikian, Hasan belum merinci isi kesepakatan tarif 19% dari Amerika Serikat tersebut. Namun Trump mengklaim bahwa Indonesia sepakat untuk belanja energi dari Amerika Serikat senilai 244 triliun rupiah, produk pertanian senilai 73,1 triliun rupiah, serta 50 unit jet Boeing. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menilai Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai sosok negosiator yang keras. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Prabowo usai menanggapi keputusan Amerika Serikat dalam menetapkan tarif impor sebesar 19% untuk produk Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengaku bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump merupakan sosok negosiator yang keras. Pengakuan tersebut disampaikan kepala negara usai tiba di tanah air dari lawatannya ke luar negeri Rabu 16 Juli. Presiden Prabowo mengungkapkan kesepakatannya dengan hasil penetapan tarif impor dari Amerika Serikat sebesar 19%. Ia menyebut proses negosiasi untuk mendapatkan penurunan tarif dari 32% dengan Amerika Serikat berlangsung alot, baik melalui tim negosiator yang dikirim oleh pemerintah Indonesia maupun komunikasinya langsung dengan Presiden Donald Trump. Saya bicara dengan Presiden Donald Trump, ya alhamdulillah juga penuh dengan alot, akhirnya ada kesepakatan, kita juga akan istilahnya kita memahami kepentingan-kepentingan mereka memahami kepentingan kita, dan
kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Ya saya tetap nego, saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga gitu. Prabowo turut menyatakan kesepakatan tarif impor terhadap produk asal Indonesia tersebut juga demi kepentingan rakyat dan perlindungan terhadap tenaga kerja di tanah air. Selain itu, ia pun optimistis terhadap kondisi ekonomi nasional yang sedang berada dalam posisi kuat dan stabil. Pemirsa menanggapi anggapan bahwa penetapan Hari Kebudayaan yang jatuh pada 17 Oktober bertepatan dengan ulang tahun Presiden Prabowo adalah politis. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa tanggal tersebut dipilih berdasarkan masukan dari para budayawan, bukan semata karena kebetulan atau cocok logi. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan PCO Hasan Nasbi mengungkap tanggal 17 Oktober yang ditetapkan sebagai Hari Kebudayaan berdasarkan masukan dari budayawan, seniman, dan pelaku tradisi, bukan karena cocok logi. Hal tersebut disampaikan Hasan dalam keterangan persnya di Jakarta Rabu 16 Juli. Menurut Hasan, keputusan itu tak lepas dari kajian historis yang menempatkan tanggal 17 Oktober sebagai momen penting dalam pengakuan keragaman budaya Indonesia. Selain itu, dalam proses penetapan Hari Kebudayaan, Hasan menyampaikan terdapat beberapa tanggal lain seperti 2 Mei dan 20 Mei, namun beririsan dengan peringatan nasional lainnya. Tanggal 17 Oktober ini ada momen sejarahnya, pengakuan resmi pemerintah terhadap keberagaman dengan dimasukkannya semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai bagian tidak terpisahkan. Makanya mana burung Garuda? Wah, di ruangan ini harus ada burung Garuda. Burung Garuda itu, lambang negara itu nggak terpisahkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itu puncak pengakuan terhadap keragaman budaya kita yang bermacam-macam itu sebagai budaya bangsa Indonesia. Kepala PCO menambahkan momentum peringatan Hari Kebudayaan menjadi penting sebagai ajang apresiasi peran kebudayaan dan pembangunan bangsa. Pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyoroti fenomena sejumlah sekolah dasar negeri di berbagai daerah mengalami penurunan jumlah siswa baru untuk tahun ajaran 2025-2026 ini. Kemendikdasmen berencana berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri guna mengambil langkah yang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Bisa dibantu banyak sekali nih. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti usai rapat bersama Komisi 10 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu 16 Juli menyampaikan perhatian terhadap fenomena sejumlah sekolah dasar yang hanya memperoleh sedikit siswa baru pada tahun ajaran 2025-2026. Menurutnya, sejumlah kasus di berbagai daerah menunjukkan angka pendaftaran peserta didik baru yang rendah. Bahkan ada sekolah yang hanya memperoleh 1 siswa. Oleh karena itu, kata Mukti, untuk mengatasi kondisi ini, Kemendikdasmen akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar langkah-langkah tepat dapat diambil berdasarkan kondisi lapangan masing-masing. Itu kami juga akan data secara nasional. Nanti kan setelah selesai SPMP ini, semua murid itu di-input datanya ke Dapodik kita. Nah, dari Dapodik nanti akan ketahuan. Dan sekarang memang kami sudah membaca lewat media dan juga pertemuan dengan beberapa dinas yang saya berkunjung ke daerah, baik kabupaten kota maupun provinsi. Beberapa sekolah, terutama tingkat dasar, memang banyak yang beberapa sudah ditutup, beberapa kekurangan murid. Mendikdasmen menyebut sejumlah sekolah dasar negeri mengalami penurunan peserta didik, seperti salah satu SD di Pandeglang yang tidak ada pendaftar sama sekali. Kemudian SD di Solo dengan 1 murid baru, dan sekolah lain di berbagai daerah yang hanya mendapat 2 hingga 3 murid. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.
si retinol ini. Kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan bersama Indonesian Team Marketing Association resmi meluncurkan logo Jatayu Indonesia sebagai bagian dari strategi memperkuat branding teh nasional. Peluncuran ini menjadi momentum penting untuk mendorong teh Indonesia naik kelas di pasar ekspor global. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan resmi meluncurkan logo Jatayu Indonesia di Bandung Rabu 16 Juli. Logo hasil prakarsa dari Indonesian Team Marketing Association, ITMA, dan Solidaridad ini menjadi simbol upaya penguatan branding teh Indonesia di pasar global agar mampu masuk ke pasar premium dunia layaknya specialty coffee. Menurut Board ITMA, Delima Hasri Azahari, meski Indonesia merupakan produsen teh ke-7 di dunia, nilai ekspor teh tanah air masih tertinggal di peringkat ke-13. Sehingga dengan logo Jatayu, teh Indonesia diharapkan tidak hanya unggul secara volume, namun juga berkelas dalam nilai dan citra. Kita memerlukan branding supaya kalau orang tahu satu branding, orang segera kenal bahwa itu adalah teh Indonesia. Ya, jadi inilah maksud dari kita meluncurkan logo Jatayu ini, ya, supaya branding teh Indonesia, supaya juga ini menjadi identitas teh Indonesia, dan supaya teh Indonesia lebih dikenal di dunia. Menurut Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Fajarini Punto Dewi, Kementerian Perdagangan menyediakan fasilitas bisnis matching. Jadi artinya Bapak Ibu para pengampu teh ini kalau dirasa sekarang ini ingin ekspansi ekspornya lagi kemana lagi gitu kan, bisa menghubungi kami, nanti kami bantu untuk business matching, bertemu dengan buyer di 33 negara tersebut. Jadi itu bisa dilakukan kapan saja, free, secara online, di mana saja, kapan saja dilakukan.
Fajarini juga menambahkan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada 2029. Untuk mencapai target tersebut, Kemendak menggenjot ekspor dengan kenaikan bertahap, termasuk pada sektor teh. Pemirsa, sekawanan monyet mengganggu warga di Lebak Gede, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon. Warga pun melaporkan kejadian ini sehingga petugas Resort Wilayah 3 Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Banten turun tangan. Selain mengusir monyet-monyet liar tersebut, petugas juga memasang kandang jebakan untuk menangkap monyet yang mengganggu warga sekitar dan mengembalikannya ke habitat asli. Petugas Konservasi Wilayah 3 Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jawa Barat Banten menangani konflik monyet liar yang mengganggu warga di Lebak Gede, Pulau Merak, Kota Cilegon, Banten. Kawanan monyet liar dari sekitar perbukitan Lebak Gede dilaporkan sempat mengganggu aktivitas warga dalam 2 minggu terakhir. Monyet liar kerap masuk ke dalam rumah, merusak tanaman hingga melukai warga yang lewat di jalan perkampungan. Kepala Resort Wilayah 3 BBKSDA Jawa Barat Banten Tuwuh Rahardianto Laban pada Rabu 16 Juli mengatakan BBKSDA merespon laporan warga dengan menerjunkan petugas untuk mengusir dan mengarahkan monyet ekor panjang agar kembali ke habitatnya. Kerjasama dengan aparat desa dan lembaga terkait juga dilakukan untuk mencegah konflik kembali terjadi. Kemudian kami tim dari BKSDA melakukan koordinasi ke pihak kelurahan, terus Dinas Damkar Kota Cilegon, pihak kepolisian dalam hal ini Babin Kantipmas Polsek Merak dan warga sekitar dan juga tokoh masyarakat. Selanjutnya kami mau lakukan pemasangan kandang jebak sebanyak 2 kandang di lokasi kejadian. Petugas BBKSDA telah memasang sebanyak 2 unit kandang jebakan di lokasi yang berpotensi dimasuki oleh kawanan monyet liar ekor panjang tersebut. Dari penanganan yang telah dilakukan, 1 monyet berhasil diamankan petugas untuk dipindahkan ke lokasi yang jauh dari pemukiman. Masyarakat diimbau untuk tetap beraktivitas seperti biasa, tidak melakukan kekerasan yang bisa menyebabkan monyet terluka atau mati, serta segera melapor jika kembali terjadi konflik antara monyet dengan warga di kawasan pemukiman. Pemirsa, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Kota Batam menekankan pentingnya vaksinasi hewan peliharaan. Vaksinasi bertujuan untuk mencegah penularan virus baik antar sesama hewan maupun dari hewan ke manusia. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan UPTD Puskeswan Kota Batam, Kepulauan Riau, menyoroti pentingnya vaksinasi kepada hewan peliharaan guna menghindari penularan virus. Kepala UPTD Puskeswan Kota Batam Yusakwe Harja pada Rabu 16 Juli mengatakan Puskeswan sebagai ujung tombak penanganan dan pencegahan penyakit menular hewan, menganjurkan kepada seluruh pemilik hewan peliharaan untuk melakukan vaksinasi guna menyelamatkan hewan maupun manusia dari virus berbahaya. Tapi kita menganjurkan, menyarankan kepada pemilik, walaupun dia perorangan ataupun dia sebagai suatu lembaga, tetap harus melakukan vaksinasi terlebih dahulu. Maksudnya selain menyelamatkan mereka dan mengurangi populasi dari hewan-hewan itu sendiri, juga untuk menghindari penularan virus seperti yang tadi. Selain vaksinasi, masyarakat juga disarankan untuk melakukan operasi steril atau kebiri kepada hewan, agar mengurangi populasi hewan liar yang mungkin dapat menyebarkan virus maupun parasit. Pemirsa, pendaki gunung asal Swiss Benedict E. Manager dievakuasi menggunakan helikopter SGA Air Bali dan tiba di Bali pada Rabu 16 Juli sore. Kepala Kantor Sarden Pasar Ioman Sidakarya menjelaskan bahwa korban selamat namun mengalami patah tulang sehingga langsung dirujuk ke Rumah Sakit BIMC Kuta Badung untuk penanganan medis lebih lanjut.
sebelum evakuasi menggunakan heli, dari tim SAR gabungan ya dari kantor SAR Mataram juga melaksanakan evakuasi tersebut lewat darat, akan langsung dievakuasi menuju Danau Segerana. Dan sampai di sana, alhamdulillah Astungkara dengan korban tersebut dalam kondisi selamat dan tangan patah dan kaki juga patah, dan selanjutnya korban tersebut langsung dievakuasi menuju heli. Pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Mia Pratiwi, makli kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.